ancaman kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia dari Cina komunis dan etnis Cina Indonesia atau ECI yang ada di Indonesia. Ia mengatakan dirinya bahwa dia adalah warga negara Indonesia yang baik, dia juga Pancasilais, ya, dia juga bilang dia juga mengaku pribumi karena dia lahir di sini, hidup di sini, berusaha di sini dan juga mati di sini. Begitu alasan mereka. Tapi sesungguhnya tidak, mereka itu pengkhianat semuanya. Ya. Mereka itu semuanya perampok, ya. Ya, semuanya perampok, semuanya pencuri di Republik ini, ya. Semuanya penjahat di Republik ini. Tetapi mereka bertopeng Pancasilaisme. Itu ada buku saya yang berjudul Tiga Wajah, ya, politik tiga wajah Cina, ya. Wajah pertama adalah Pancasilaisme. Jadi ketika dia bertemu bapak dan ibu, dia berwajah Pancasila. Tapi ketika dia sudah dapat hasil dari pertemuannya dengan bapak dan ibu, dia kembali komunisme. Lalu hasil dari usaha komunismenya itu dia menghidupkan tradisionalisme Cina-nya seperti yang bapak lihat sekarang ini, ya. Bangunan-bangunan menjulang tinggi, Presiden University itu hasil dari rampokan mereka terhadap sumber daya nasional kita dan sumber daya alam kita. Cina. Kemudian yang kedua, ini data yang tidak bisa disangkal. Satu, Liu Yangdong datang pada tanggal 25 September kalau tidak salah, ya. Silahkan dilihat di data yang ada, gitu. Yang jelas tanggalnya ada dan dia pernah datang di Universitas Indonesia di WISIP. Dia membuat MOU, tanda petik, ya, karena MOU-nya itu disembunyikan kemudian, tidak terpublish karena ditolak oleh banyak masyarakat. Waktu itu MOU-nya itu bersama Jokowi, ya, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi itu dia akan mendatangkan 10 juta seperti pengantar tadi, 10 juta orang, tapi dengan istilah pertukaran orang. Jadi orang Indonesia 10 juta pergi ke sana, orang Cina 10 juta datang sini. Ya. Katanya begitu, katanya. Jarene ngono. Tapi orang ngono. Begitu. Nah, jarene ngono, tapi orang ngono. Lebih ye, ini orang ngono. Lebih ngono lebih ye. Gitu. Nah, setelah ditolak, perjanjian MOU 10 juta penduduk Cina yang ke Indonesia itu tidak datang secara resmi, tapi dia datang secara clandestin, tersembunyi. Itu bisa dibaca melalui penurunan penumpang melalui Lion Air dan sebagainya, itu kemudian langsung menuju ke sasaran dan sangat mudah sekali. Mereka menggunakan paspor visa turis, kadang-kadang begitu, tapi kadang-kadang juga yang lain saya tidak tahu. Yang jelas, ya, cara-cara bandit lah, ya. Kemudian yang kedua, yang juga tidak bisa dibantah, Cina komunis dan ECI ingin menganeksasi atau berniat menganeksasi negara kesatuan Republik Indonesia dari kuasa pribumi dalam tempo 2 kali 5 tahun. Terhitung 2019 sampai 2029. Singkat sekali. Kalau Ahok kemarin di Jakarta tidak digagalkan oleh Mahma dan Pak ini, ya, habis. Oh, lebih cepat lagi. Tapi karena Ahok kepleset lidahnya di Al-Maidah ayat 51, akhirnya dia di penjara 2 tahun dan mudah-mudahan tidak akan pernah lagi masuk ke politik atas kesalahan itu. Dan diharapkan pribumi dan umat Islam tidak lupa atas peristiwa keji yang dilakukan oleh Ahok di dalam Republik kita, di mana Ahok sudah diberi kepercayaan, sudah diberi kebaikan oleh pribumi sebaik-baiknya, setulus-tulusnya, tapi dia balas dengan tuba yang sangat berbahaya, lebih berbahaya daripada radiasi nuklir yang pernah terjadi di Fukuoka, Jepang. Itu kualitas Cina.
Itu untuk membuktikan satu saja bahwa mereka itu sesungguhnya adalah pengkhianat besar Republik ini. Yang ketiga, 79% lahan perkebunan dan lahan kehutanan telah dikuasai oleh ECI di Republik ini. Tadi 50 sekian ribu orang Cina memiliki tanah satu orang. 5,2 juta hektar, bukan 56 ribu. 60 ribu. Bukan 60 ribu, 5,2 juta hektar dikuasai oleh satu orang Cina. Namanya Sinarmas. 5,2 juta untuk satu orang. Dia satu orang yang lain. Itu satu orang yang lain. Lalu orang Jawa, yang Bugis, yang Sunda, yang Batak dapat tanah di mana lagi? Dan susah sekali dapat, jangan rasa sehektar. 500 meter saja susah pribumi itu dapat sertifikat. Tapi Cina begitu mudah. Ya. Kemudian yang keempat, ancamannya ini, ya, bank-bank swasta dan bank-bank pemerintah ini sangat penting dicatat oleh mak-mak dan pak-pak di sini, ya. Bank-bank swasta dan bank-bank pemerintah menyalurkan kredit kepada UMKM antara 0,3% atau menyalurkan kredit antara 0,3% sampai 2 atau 3% per tahun. Ini data valid. Pribumi jumlahnya 98%. Ya. Hanya diberi kredit 0,3 sampai 2 atau 3% per tahun. Sisanya kepada Cina-Cina itu. Untuk apa kita merdeka kalau begitu? Saya mau bertanya kepada Bapak dan Ibu. Saya dengar mama saya bercerita bahwa tujuan kemerdekaan ini, dan ayolah kita merdeka menurut Bung Karno, agar kita tidak bayar pajak. Ayo kita merdeka supaya tidak bayar pajak, supaya tidak menderita, baik jasmani maupun rohani. Itu tujuan kemerdekaan. Jadi kita, menurut Bung Karno itu, setelah merdeka, Bung Karno itu ingin melihat bahwa rakyat itu dari pagi dia keluar, kemudian dia pulang itu sudah kenyang-kenyang. Ibarat orang Jawa pergi angon sapi, pagi hari keluar angon, nanti sore hari pulang di kandang,